Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Haleluya. Bolehkah saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara? Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri? Kita mau kasih senyum, kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang kita. Kita siap buat memuji Tuhan. Haleluya. Bolehkah sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call.
sebab Dia Raja yang hebat. Haleluya. Bolehkah sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara? Sebab Dia Raja yang hebat. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Haleluya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, buat maupun dikalahkan. Yes Lord, telah dikalahkan. Center lompat, 1, 2, 3, go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku.
kita tepuk tangan, sebab Dialah yang setia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami ada di rumahnya Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan kami Tuhan di hari ini Tuhan. Jesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini saudara. Ini jadi doa kita kepada Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku
sejahtera. Mari terima saudara. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih. Mari jemaat Tuhan, serukan di hadapan Tuhan. Dalam hadiratnya Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. amin. Mari sekali lagi saudara. Dalam hadirat-Mu ku rasa hanya Tuhan yang kami mau pagi hari ini. Dalam hadiratnya ada damai Dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jesus, mari lebih lagi sama-sama kita buka kedua tangan kita ya saudara. Wow God, kami rasain hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Di tempat ini seperti di surga Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari terus rasain saudara hadirat Tuhan. Apapun yang kau doakan, serukan sama Tuhan. Ini rumah Tuhan. Ini rumah Bapa. Ini rumah mukjizat. Ya Rabba, ya Rabba. Hanya di sini kami berseru sama Bapa. Jesus, ini kami anak
seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di kehidupan kami seperti di surga. Kami tahu Tuhan, kehendak-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu lebih besar dari apapun Tuhan, lebih besar dari perkataan manusia, lebih besar dari rancangan manusia, lebih besar dari vonis manusia. Saat ini Tuhan, kami butuh perkataan-Mu, kami butuh kehendak-Mu, kami butuh firman-Mu Tuhan. Sepatah kata saja Tuhan, sepatah kata saja Tuhan, maka kami akan sembuh. Sepatah kata saja Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Sepatah kata saja Tuhan, sepatah kata saja Tuhan. Kasih kami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa, mengucap syukur buat setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Pastor Niko Bu Hermin, juga para wakilnya Tuhan. Kami mengucap syukur, terus kasih kekuatan, terus kasih kesehatan, terus pertajam setiap visi yang ada Tuhan. Sertai tiap langkah mereka. Saat ini juga kami berdoa untuk Pastor Edi, Pastor Lia, juga setiap para wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Doni, Pastor Moti, Pastor Billy Tuhan, Pastor Tibi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesatuan hati, ada kesatuan hati Tuhan. Terus Tuhan kasih otoritas ilahi Tuhan, bawa gereja-Mu Tuhan. Tuhan bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak orang, mempersiapkan jemaat yang layak buat Tuhan. Makasih juga buat GC Manado Tuhan, berkati Pastor Chandra Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami juga Tuhan berdoa untuk Pastor Doni yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Orabakanda yaralabah, biar otoritas ilahi, biar otoritas ilahi Tuhan turun buat Pastor Doni saat ini Tuhan. Kuasai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu boleh memulihkan kami, memperbaharui akal budi kami Tuhan, menegur kami Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu Tuhan. Terus berjalan bersama hamba-Mu Tuhan, terus pegang tangan hamba-Mu Tuhan. Bawa hamba-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Pakai hamba-Mu untuk kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Pagi ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati, berdoa untuk kota kami, untuk Bekasi Tuhan. Mari angkat tangan saudara, berdoa untuk Bekasi. Korabakanda yaralabaralabaralabah. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas kota ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas kota ini. Setiap sudut kota Tuhan, setiap sudut kota kami memberkati Tuhan. Ada revival, ada pemulihan, ada berkat yang dari Tuhan. Kami berkati setiap kepemimpinan yang ada Tuhan. Tuhan yang jagai Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia, untuk Indonesia Tuhan. Orabakanda yaralabaralabaralabah. Ayo teman saudara berdoa untuk Indonesia, bersyafaat untuk bangsa ini. Orabakanda yaralabaralabaralabah. Kami mengucap syukur buat setiap pemulihan yang boleh terjadi atas bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemimpin yang takut akan Tuhan ada atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan lihat Tuhan, pemulihan keluarga sedang turun atas bangsa ini. Tuhan akan membuat hati Bapa berbalik pada anak, hati anak berbalik pada Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya revival atas bangsa ini sedang terjadi. Kami memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan terus ada atas pemerintah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Is the glory forever, amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory.
lagi. And yours is the kingdom, yours. Wow. Forever. Kasih tepuk tangan yang paling kuat buat Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Belum, baru pasti pada duduk. Shalom. Dan hari ini kayaknya 2 minggu ngalamin banyak kelawatan Tuhan di tempat ini. Dan doa saya, yes, hari ini kita pasti juga nungguin sesuatu yang baru dari Tuhan. Pasti nungguin sesuatu yang baru. Oke, hari ini saya mulai dulu dengan sebuah hal yang sederhana. Siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ini, yang mungkin baru ketemu saya dan istri saya sebagai gembala dan istri gembala di tempat ini dan pastor di tempat ini, bolehkah saya melihat tangan-tangan Anda yang baru ke tempat ini dalam hitungan ketiga? 1, 2, 3. Adakah yang baru pertama kali? Shalom. Wah, shalom. Ada 5. Shalom. Ya, di sebelah kanan juga ada 1. So exciting banget. Yes, selamat datang. Exciting banget. Oh, tadi saya pikir pendoa loh. Wow, shalom. Dan sekali lagi welcome home. Saya tahu exciting bisa ngelihat saudara di tempat ini. Dan saudara, sebentar kita juga akan memberi yang terbaik. Pemberian kita bisa berupa QR code yang ada di depan saudara. Saudara bisa transaksi lewat semua akun yang ada. Atau kalau saudara berkata, Pastor, saya tidak punya uang digital, saya cuma punya uang cash, saudara bisa masukkan di amplop saudara. Dan nanti pas pulang saudara bisa masukkan ke kotak-kotak yang ada. Dan kita masuk di masa-masa yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan memberi dengan sukacita. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, kami berdoa dengan sukacita bahwa pemberian kami di minggu ini adalah pemberian yang diberkati Tuhan. Berkati Tuhan perjalanan kami dalam minggu-minggu ke depan, dan kami percaya blessing-Mu kuat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Baik, pengumuman yang pertama Bapak Ibu Saudara sambil memberikan. Yang pertama adalah khotbah dari Pastor Niko Nyotora Harjo yang selalu kita tunggu-tunggu setiap bulan. Ada di minggu ketiga, jadi sudah bisa diakses melalui YouTube channel Grow Center Church. Lalu yang kedua ada level up Bapak Ibu. Dari minggu kemarin udah diumumin hari Selasa tanggal 21 Maret jam 4:30 sore itu tempatnya di Art Hotel Suite Mangkuluhur. Ini diadakan secara onsite. Mungkin Bapak Ibu sering lihat beberapa minggu terakhir ini, berapa bulan ini tepatnya, Bapak Roni B. Talapesi. Ini agak viral sepertinya. Mungkin semuanya hafal, sering lihat gitu ya. Siapa Bapak pengacara ini gitu. Nah, dia akan beliau akan memberkati kita di Grow Connection Fellowship. Ini diadakan secara onsite dan free Bapak Ibu. Yang mau ikut cukup dengan mendaftar aja dan langsung bisa ikut. Puji Tuhan buat Bekasi ada special case. Karena kita kadang-kadang dibilang dari planet lain karena kebacetan yang luar biasa. Ini buat Bekasi ada link Zoom-nya khusus buat saudara. Yes. Tapi harus tetap daftar saudara. Nanti akan dikirim link Zoom-nya. So nggak ada alasan untuk kita nggak bisa join sekarang. Jadi bisa join, nanti daftar di GC Info di depan setelah ibadah selesai. Selanjutnya akan diadakan baptisan air hari Sabtu 15 April dan child dedication atau penyerahan anak hari Minggu 16 April. Jadi silakan mendaftar bagi yang ingin dibaptis di GC Info setelah ibadah selesai. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan masih diadakan 2 kali dan di tempat ini, masih di tempat ini, belum di tempat yang baru. Jadi masih 2 kali ibadah dan Grow Children di ibadah yang pertama seperti sekarang jam 10.30. Dan terakhir ini ada laporan dari Grow Gen Bekasi. Ada fotonya. Nah ini dia. Bapak Ibu bisa setiap hari Sabtu kegiatannya diadakan. Jadi bagi anak-anak muda yang mau ikut silakan update kegiatannya di IG Grow Gen Bekasi. Kita
Itu aja pengumumannya hari ini. Saya ikut kemarin, saya lihat yang di Grojen, kok ngerasa tua ya. Saya udah ngerasa tua. So, buat yang lebih muda dari saya, come on, gabung sama-sama. Buat yang sudah tua seperti saya, gabung sama saya. Oke, dan saudara, satu pengumuman lagi mungkin sudah disiapkan. Ada gambar update daripada gedung kita yang terbaru. Pembangunan. Saudara, saya mau menjelaskan lebih dahulu. Kita bukan gereja yang membangun gedung, saudara. Tapi kita dapat replacement penggantian dari mall karena tempat ini akan dipakai oleh rumah sakit. Dan hari ini, tepatnya tadi malam, saudara, sudah dicor untuk lokasi gereja, saudara. Jadi mereka berburu waktu dan kita pun akan berburu pindah-pindah, saudara. So, kalau saudara berkata, Pastor, boleh nggak saya nanti pas pindahan bantuin? Nggak ada kalimat nggak boleh, ini rumah saudara. Dan kapasitas bangku yang akan nanti ada sekitar 400 bangku, saudara. So, kita punya rumah yang lebih besar. Dan kalau rumahnya besar, kalau saudara belum kenal satu sama lain, janggal. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Dan mari kita buka handphone kita masing-masing, saudara. Udah lama nih, kita buka handphone kita masing-masing. Silakan. Ya, yang masih nyaman pakai masker boleh, yang nggak pakai masker sudah tidak apa-apa, saudara. Dan kita buka aplikasi foto, saudara. Foto saudara kita buka. Dan mari kita foto sekeliling saudara yang saudara belum kenal. Mungkin 2 orang, guys, saya mau foto kamu, saya mau foto kamu. Boleh gak saya foto kamu? Kita akan foto seisi jemaat di ruangan ini, saudara. Selfie boleh ya? Selfie juga boleh. Dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Family time dimulai. Selamat berfoto Ria, saudara. Video juga boleh ya. Selamat foto. Silakan. Gak ada yang fotoin kita nih. Jangan lupa di tag di IG Grow Center. Jangan lupa di update ya Bapak Ibu di Facebook, di Instagram masing-masing. Wah, kok tumben-tumbenan nih pada gak keluar bangku untuk foto. Kayaknya karena foto ya, bisa begini semua. Wow. Oke. Oh, kamu Bapak Ibu kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Wow, banyak. Yang sudah, yuk kasih tepuk tangan yuk. Tepuk tangan yang paling meriah buat saudara semua. Dan kita sebentar akan sama-sama berjamaah kudus, saudara. Mari sama-sama tetap kita berdiri, kita siapkan anggur dan cawan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Yuk lagi yuk, sama-sama yuk. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Lagi katakan yuk. Segala pujian dan syukur bagimu, amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dengan lembut katakan sama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
bagimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi atas kepala kita. Sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan cawan, saudara. Oh Tuhan Yesus, makasih. Mari angkat cawan saudara di tangan kanan saudara, tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari ucap syukur saudara. Oh terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi dengan lembut katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita buka kedua belah tangan kita ya saudara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Abah. Kami tahu semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih. Mari ucap syukur saudara dengan lembut dengan berkata terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kau berkati kami dengan luar biasa. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan diberkati oleh pemberitaan firman oleh Pastor Doni saudara. Yuk kasih tepuk tangan yuk. Welcome Pastor Doni dan Pastor Sasa. Dan saya tahu hari ini spesial karena Tuhan pasti akan lawat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Welcome Pastor. Haleluya. Shalom saudara semuanya, apa kabar? Luar biasa. Hari ini saya membawa salam saudara dari Grow Center Jakarta, dari Pastor Andi, Pastor Lia, juga semua tim pastoral. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan berbicara bagi saudara dan saya. Amin. Boleh sound system tolong saya di-cut ini echonya, verbnya dikurangin gitu. Tes, oke, supaya apa tuh nggak gemak. Kalau memungkinkan. Di saudara dengar nggak gemak ya? Enggak ya, berarti saya. Kalau begitu yang di sini nih, yang ininya coba di-cut aja kalau nggak dikurangin. Yang apa di monitornya? Oke. Ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuangkan, tumpahkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh hari ini kami Tuhan bisa mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Atau enggak minta tolong boleh enggak sound system yang kalau enggak ininya dimatiin aja. Enggak usah dibunyiin, matiin aja semua.
Soalnya gemaknya cukup kenceng. Kamu temenin saya dong. Oke. Saudara, bulan ini kita sedang belajar tentang satu hal di mana sepanjang tahun 2023 kita sedang berbicara tentang build, saudara. Dan di bulan ini kita sedang belajar tentang intimacy, yaitu tentang Aba. Nah, sebetulnya hari ini saya tuh sudah siapkan sebuah bahan pengajaran, yaitu tentang membapai generasi. Tapi tadi pagi waktu saya tidur, saudara, tiba-tiba jam 5 saya terbangun dan Tuhan bangunin saya dan saya duduk, saudara. Tuhan ngajarin saya akan menyampaikan hal yang sama. Tapi saya tidak akan ngajar, tapi saya akan lebih banyak cerita. Dan biarlah hari ini, saudara, apa yang saya sampaikan itu minimal ada satu orang yang menangkap saja. Itu akan membawa perubahan besar atas kota ini. Nah, saudara, saya teringat bahwa pesan pembapaan itu mulai masuk gereja di Indonesia. Kalau nggak salah itu kurang lebih 20-an tahun yang lalu, tahun 2000-an. Di mana saya ingat, saudara, tahun 2000-an itu bukan dimulai dari gereja kita di bawah Paniko, tapi hamba-hamba Tuhan di luar gereja GBI itu mulai menyampaikan tentang message fathering. Dan saya ingat, saudara, waktu itu saya masih melayani di Lampung. Saya mengundang seorang hamba Tuhan dari Jakarta untuk secara khusus bikin seminar 3 hari tentang fathering. Pendetanya sampai nanya sama saya begini, "Bener, kamu mau saya bicara tentang fathering?" Karena waktu itu sudah di GBI, di tempat kita, itu nggak ada pesan tentang fathering. Pesan itu belum ada, saudara. Dan saudara, sungguh saya ingin berbagi sama saudara hari ini sebuah cerita, saudara, yang itu mengubah pelayanan saya hari itu, mengubah cara saya melayani, mengubah cara saya melihat orang, mengubah cara saya melihat jiwa-jiwa, saudara. Dan hari ini, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara pesan ini, saudara, yaitu tentang di 2 Raja-Raja. Saudara buka Alkitab saudara di handphonemu, 2 Raja-Raja 4. Ayatnya tidak ada di PPT semuanya, tapi saudara akan lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sebetulnya sampai ayat 37. Tapi karena panjang, saudara, saya tidak akan baca semuanya, tapi saya akan ceritakan ya. Nanti saudara baca di rumah. Saudara tahu 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 yaitu cerita tentang seorang perempuan Sunem. Kalau saudara baca ayat 8, saudara, ada seorang nabi namanya Elisa. Satu hari, saudara, Elisa itu pergi ke Sunem. Dan saudara, di sana dikatakan tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi saudara, seperti mungkin zaman ini ada hamba Tuhan tiba-tiba datang ke satu kota, lalu ada seorang perempuan yang kaya, firman Tuhan katakan dia ngundang makan. Dan beberapa kali di dalam perjalanannya, jadi rupanya saudara, Elia ini sering ke Sunem, saudara. Karena kalau saudara pelajari sejarah, saudara akan mendapati bahwa Sunem itu dekat dengan tempat tinggalnya Elia, saudara. Dan dikatakan begini, dikatakan beberapa kali Elia dalam perjalanan singgah. Elia tuh ternyata sering singgah ke sana untuk makan. Lalu firman Tuhan katakan, saudara, lalu perempuan itu ngomong sama suaminya, saya singkat. Dia ngomong kira-kira gini, "Pah, ini karena ada hamba Tuhan ini, saya tahu ini nabi Tuhan ini luar biasa dipakai Tuhan. Gimana kalau kita ini bangun satu ruangan di atas rumah? Sehingga kalau hamba Tuhan ini datang, hamba Tuhan ini bisa tinggal di rumah itu. Kita kasih ranjang ruangan itu, kasih meja makan, saudara ya. Kasih sofa mungkin kan, seperti kayak begitu kalau zaman sekarang." Lalu saudara, akhirnya singkat cerita keluarga ini buat satu ruangan di rumahnya. Dan saudara, firman Tuhan katakan firman Tuhan katakan begini saudara. Elisa setiap pergi ke kota itu, dia singgah ke tempat itu, saudara. Dia naik ke ruangan itu. Lalu saudara, Elisa tuh lihat gini, wah ini orang baik banget kira-kira. Lihat dia suruh bujangnya bilang begini, "Panggil ibu itu." Lalu Elisa tuh nanya, "Ibu, kira-kira kamu nih baik banget." Nah, ayat 13 dikatakan begini, "Engkau ini sudah bersusah payah seperti ini. Apakah yang dapat dikatakan
kuperbuat bagi kamu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Wah, Elisa ini luar biasa, saudara. Kalau hamba Tuhan itu datang ke rumah saudara, kamu mau apa? Apa yang perlu dibicarakan sama presiden? Wah, ini Elisa nih saudara ternyata dekat sama pejabat gitu kan. Ya. Yang luar biasa saudara, perempuan itu jawab begini. Perempuan itu nggak minta apapun. Perempuan itu saudara di ayat 13 kan nih, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Udah saudara. Dia nggak minta apapun. Lalu ayat 14 kemudian Elisa saudara berkata, Elisa, apakah yang dapat ku berbuat baginya? Dia nanya sama bujangnya. Karena orang itu si nyonya itu saudara, ibu itu nggak minta apapun. Dia nanya sama Gehasi. Gehasi, ini ibu begitu baik sama kita. Tapi dia nggak minta apapun meskipun aku udah tanya, kamu mau minta apa? Lalu saudara Gehasi bilang begini. Ibu ini, dia bilang saudara, ayat 15. Ayat 14 dikatakan, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Gehasi itu bilang, ibu ini gak punya anak. Lalu saudara Elisa bilang nih, panggil itu ibu. Lalu dipanggil, Elisa ngomong gini, tahun depan kamu akan punya anak. Saudara tahu ceritanya itu ya, nanti saudara baca. Lalu perempuan itu bilang nih, aduh Elisa udah deh. Kamu jangan ngasih saya harapan yang palsu. Jangan kasih janji-janji yang manis katanya. Gua nih udah tua kira-kira kan begitu. Tapi Elisa bilang tahun depan kamu akan ini. Dan saudara baca ceritanya betul tahun depan. Ibu ini punya anak. So singkat cerita saudara, setelah anak itu lahir saudara mendapati saudara pasal ke ayat yang ke-18 saudara. Tiba-tiba anaknya itu saudara ketika dibawa untuk berkebun saudara. Tiba-tiba anaknya itu menjerit, aduh kepalaku. Lalu saudara tiba-tiba anaknya itu mati. Saudara nanti baca firman Tuhan itu. Lalu saudara perempuan itu dia bilang gini. Dia panggil bujangnya, siapin semuanya aku akan menghadap nabi Tuhan itu. Lalu saudara waktu ngadep nabi Tuhan itu saudara. Dia tuh tiba-tiba dia peluk saudara. Dia di kakinya berlutut, dia bilang, aku kan udah bilang, jangan berikan kepadaku janji palsu. Aku tuh gak minta anak. Tapi kamu berikan anak itu jadi, tapi kau sekarang mati. Lalu saudara Elisa itu saudara dia nyuruh bujangnya saudara. Dia nyuruh bujangnya apa? Pergi, bawa tongkat. Lalu saudara Gehasi itu pergi saudara mendatangi anak yang mati itu saudara. Lalu tongkat ditaruh tapi tidak hidup. Tapi perempuan itu saudara si ibu itu saudara ibu itu gak mau lepaskan. Singkat cerita saudara. Elisa pergi sama ibu itu. Datang ke tempat dia anak itu mati. Nah saudara cerita ini itu mengubah hidup saya. Kita lihat saudara ya. Kita lihat saudara. Sebentar nih. Kita lihat saudara ayat yang ke-32. Kita lihat 32. Lalu Elisa datang saudara dikatakan ini. Dan ketika Elisa masuk ke rumah. Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk ayat 33 dikatakan. Ditutupnya pintu sehingga ia sendirian dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ayat 34 perhatikan sungguh-sungguh. Ayat 34 berkata, lalu ia Elisa membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Perhatikan, mulut Elisa di atas mulut anak itu. Dan dikatakan saudara matanya di atas mata anak itu. Dan serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Dilakukan surah yang kedua kali maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Soalnya saya dengar cerita ini di waktu seorang hamba Tuhan khotbah. Lalu hamba Tuhan itu bilang ini. Dia bilang gini. Di hari-hari terakhir ini Tuhan itu sedang bangkitkan satu generasi perjanjian. Generasi yang luar biasa saudara.
yang akan menyelesaikan saudara rencana Tuhan di bumi ini. Saya tahu bahwa saudara bahwa Tuhan sedang membangkitkan satu generasi terbaik yang Tuhan taruh benih yang terbaik saudara yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu seperti saudara cerita anak ini saudara. Wanita itu gak pernah minta anak ini tapi Tuhan yang berjanji kepada wanita ini. Dan anak itu jadi lahir menggenapi janji Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, tapi tahukah kamu generasi yang luar biasa ini, generasi yang lahir dari janji Tuhan ini, iblis juga tahu bahwa generasi ini akan dipakai Tuhan untuk di hari-hari terakhir untuk menyelesaikan rencana Tuhan di muka bumi ini. Dan dikatakan dia bilang ini, iblis gak tinggal diam. Maka seperti di cerita ini, iblis berusaha membunuh generasi ini. Dan yang terjadi benar saudara, seperti yang terjadi di cerita ini. Saudara tahu bahwa begitu banyak generasi hari-hari ini yang diaborsi oleh iblis. Bahkan sebelum mereka lahir, mereka dibunuh. Dan saudara, dia bilang begini, ketika generasi perjanjian ini mati dibunuh, apa yang dilakukan? Dia nggak bisa saudara Gehazi lalu bawa tongkat lalu ditempelkan begini bangkit. Enggak, dia bilang ini, apa yang membuat generasi perjanjian ini yang mati bangkit? Dia bilang ini, Elisa lakukan ini. Dikatakan surah ayat 32, Elisa waktu masuk, anak itu sudah mati dan tidur. Lalu ayat 33 saudara, apa yang Elisa lakukan? Dikatakan gini, Elisa berdoa kepada Tuhan. Ayat 34, lalu ia membaringkan diri di atas anak itu. Jadi saudara, bayangkan kalau ini anak, dia membaringkan diri sejajar dengan anak itu saudara. Dikatakan apa saudara? Mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, telapak tangannya saudara di atas telapak tangan itu, dan dia meniarap. Artinya apa saudara? Dia sejajar seperti ini saudara. Saudara, saya tidak pernah lupa pesan itu adalah pesan yang mengubah hidup saya. Dia bilang begini, dengar, dia bilang, hamba Tuhan itu, satu-satunya cara kita membangkitkan generasi perjanjian yang Tuhan mati, dia bilang gini, tidak ada cara lain. Dia bilang, mata harus ketemu mata, mulut harus ketemu mulut, tangan harus ketemu tangan, badan harus ketemu badan. Dia bilang ini bicara apa? Kita harus membapai generasi ini. Wah saudara, waktu saya ngerti itu saya nangis. Itu mengubah seluruh pelayanan saya 15-18 tahun lalu. Sehingga hari itu saya putuskan untuk saya belajar membapai. Saudara, kita ini selalu berkata begini, bagaimana saya membapai kalau saya nggak pernah dibapai? Saya mau tanya sih, berapa banyak saudara di tempat ini yang pernah dibapai dengan benar? Dari sekian ini semua orang paling saya yakin 1 apa 2. Dan kita selalu komplain gini, saya nggak pernah dibapai, bagaimana saya membapai? Itu seperti sebuah kutuk yang terus saudara berputar. Saudara dengar, biarlah kutuk itu berhenti di diri kita. Kalau kita tidak pernah membapai, it's okay. Tapi kita belajar membapai generasi di bawah kita. Sehingga saudara, hari itu saya putuskan untuk belajar membapai. Nah, saya akan simpel saudara, saya akan cerita sama saudara ya. Saudara, kenapa pembapaan itu perlu? Karena hanya Bapa itu yang bisa memberikan identitas. Amin. Identitas anak itu ditentukan oleh Bapanya. Saudara tahu kenapa generasi ini nggak punya identitas? Karena dia tidak tahu siapa Bapanya. So, kenapa pembapaan itu perlu? Karena hanya Bapa yang bisa memberikan warisan. Nah, saudara, di ibadah kedua, saya akan berbicara tentang warisan rohani. Saudara yang hari ini tidak hadir ibadah kedua, nanti please dengerin YouTube. Karena kalau sudah dengar dua ini, saudara akan mendapat satu pesan yang utuh.
Apa yang saya sampaikan harusnya menjadi seminar, saudara. Tapi kan saya nggak mungkin, jadi saya nggak bisa sampaikan semuanya. Saudara, warisan itu dari Bapa. Tapi yang ketiga, saudara, kenapa pembapaan itu perlu? Karena hanya Bapa yang bisa memberikan tudung rohani bagi anak. Banyak saudara mungkin tahu, saya dulu masa lalunya nggak benar. Saudara, apa sih yang membuat saya tuh bisa bertahan sampai hari ini 20 berapa tahun nih kayaknya. Hampir 24 atau 25 tahun melayani Tuhan. Apa yang membuat saya bisa tetap bertahan? Karena saya punya tudung rohani. Punya payung yang memayangi saya. Sehingga waktu saya ngaco, waktu saya keluar jalur, ada orang yang tarik saya kembali. Amin. Nah, tapi saya nggak akan bahas ini, tapi saya akan bahas satu ini, saudara yang di bawah. Saya ingin berbagi hari ini prinsip pembapaan. Saudara, prinsip pembapaan itu sangat sederhana menurut saya. Pembapaan itu hanya bicara dua hal, fathering. Yang pertama, pembapaan itu bicara tentang berbagi hidup, sharing life. Amin. Saudara, saya percaya bahwa begini, pembapaan itu bukan bicara metode. Pembapaan itu juga bukan berbicara formula. Pembapaan bukan berbicara program. Pembapaan juga bukan berbicara tentang cara liturgis atau sistem. Tapi saya percaya bahwa pembapaan itu bicara tentang sharing kehidupan. Amin. Makanya saudara, gini loh. Banyak orang tuh latah. Kalau lihat hamba Tuhan keren, dalam tanda petik sakti, terkenal. Berapa banyak orang itu datang ke depan. Pastor, mau gak jadi bapak saya? Bapak rohani. Dia gak tahu kalau ngomong begitu, saudara. Pembapaan itu bukan gini loh. Saudara gak bisa saudara cari bapak yang cuma sekedar keren. Wah, dia kaya, gerejanya lagi hype. Saudara ya, wah kalau nyanyi semuanya rebah. Gak seperti itu, saudara. Saya juga tidak sembarang, saudara ya. Tiba-tiba memang betul saudara harus pisahkan begini. Waktu saudara di tempat ini saudara punya gembala, Pastor Andi itu adalah bapak rohani kita, amin. Tapi saudara tahu nggak, ada orang-orang tertentu yang saudara benar-benar berbagi hidup dengan dia. Dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Biasanya kalau Tuhan taruh saya untuk berbagi hidup dengan orang lain, saya akan ketemu dia dulu. Saya akan bilang begini, Tuhan taruh untuk kita bisa jalan sama-sama, untuk growing together. Kamu mau enggak? Kamu coba doa sama Tuhan. Kamu dapatkan hal yang sama apa enggak? Kita buat agreement di awal, saudara. Kenapa? Karena pembapaan ini saudara, berbagi hidup, saudara. Artinya apa? Apa yang saya hidupi, dia hidupi. Bagaimana cara saya berdoa, dia juga berdoa seperti itu. Bagaimana cara saya ngatur uang, dia juga ngatur uang seperti itu. Nggak bisa saudara pembapaan tuh tiba-tiba gini, kamu jadi anak ya, hidupnya nggak pernah ini. Kalau saya berdoa saudara 10 jam, mau nggak kamu berdoa 10 jam? Jangan cuman pakai embel-embel saya anak rohaninya pendeta A. Si pendeta A ini berdoanya sehari 10 jam saudara, puasanya sebulan 20 hari. Misalnya saudara, misalnya loh ya, nyembahnya sehari saudara misalnya 3 jam. Kamu expect jadi anak, tapi begini, kamu tidak mengcopy cara hidupnya. Itu yang saya akan bagikan nanti di ibadah kedua tentang warisan rohani, saudara. Makanya Paulus itu bilang sama Timotius, anak rohaninya, kamu mengikuti cara hidupku. Kamu mengikuti caraku berpikir. Bahkan kalau saudara baca saudara di 2 Timotius, bahkan kamu mengikuti penderitaan yang aku lewati. Mau enggak melewati jalannya yang sama? Paulus dirajam saudara. Paulus saudara apa yang mau mati berkali-kali. Kita nih dengan gampang kalau lihat orang keren saudara, hamba Tuhan dipakai Tuhan. Pastor mau gak jadi bapak rohani? Dia gak tahu jalan yang dia lewati ke situ. Dan kita saudara berharap kita mendapatkan saudara yang di sini tanpa kita melewati, nggak bisa saudara. Makanya saudara saya mau katakan saudara hari ini begini.
Kalau saudara ada di tempat ini, nanti saya di ibadah kedua akan bilang, saudara pernah berpikir gak gereja begitu banyak, kenapa saudara duduk di tempat ini? Apakah karena gereja ini keren? Apa karena Pastor Juliusnya yang keren? Atau ada Pastor Andi? Apa pertanyaannya? Oleh karena itu saudara begini, pembapaan itu saudara berbicara apa? Sharing life. Filipi 3 ayat 17 berkata begini, ikuti teladanku saudara dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kamu yang menjadi teladan kamu. Pertanyaan yang saya ingin tanya sama saudara begini, saudara berbagi hidup sama siapa? Saya cerita nih ya, sebenarnya saya pengen bawa orang-orangnya ke sini tapi karena nggak bisa jadi nggak. Saudara, saya punya beberapa ya orang-orang yang jalan bersama saya lah. Saya nggak berani bilang anak rohani. Dan saudara tahu enggak? Ada beberapa yang di luar kota, ada yang beberapa di Jakarta di Grow Center. Kalau yang tinggal di luar kota saudara, setiap saya datang ke kota itu, sesibuk apapun dia bukan orang sibuk saudara. Dia mengembalakan juga sebuah komunitas saudara. Sesibuk apapun, saudara tahu nggak? Kalau saya Sabtu datang, setelah saya pelayanan saudara, saya selesai jam 9, setengah 10, dia pasti datang ke hotel. Kita ngobrol sampai pagi. Saya pernah satu hari di kota itu ngisi retret saudara. 2,5 jam dari kota itu. Dia saudara tahu nggak? Malam-malam naik motor hujan-hujanan datang untuk apa? Ngobrol. Dan saudara ada beberapa anak-anak saudara yang di Jakarta ini saudara tahu. Kita sama-sama belajar apa? Untuk berbagi hidup. Saudara tahu, setiap kapanpun tiba-tiba begini, kayaknya aku dapat sesuatu yang mereka bukan orang yang sibuk, percayalah saudara. Mereka orang-orang yang sangat sibuk, tapi kalau misalnya bilang, kalian punya waktu kapan kita ngumpul? Itu ngumpul saudara. Kalau nggak bisa ketemu via Zoom, ada yang satu lagi di Timur Tengah saudara. Satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Kita Zoom untuk apa? Tuhan saya kok dapat ini. Kamu gimana kamu? Kita ngobrol bagi hidup dan itu mereka apa ya? Kita lakukan sama-sama seperti itu. Bahkan ada seorang anak saya bilang, Tuhan akan bawa kamu untuk di negara sesuatu. Tuhan bilang, selama 6 bulan gini, kamu olahraga tiap hari. Saya bilang, kasih kamu laporan sama saya. Bukan ayat Alkitab loh saudara. Kasih sama saya laporan tiap hari kamu olahraga jam berapa lama. Dan saudara tahu nggak? Itu tiap bulan kasih laporan loh sama saya. Kok kayaknya melototin saya ya? Kenapa dia lakukan saudara? Karena gini, dia percaya. Saya tuh bilang gini, Tuhan akan bawa kamu di satu negara. Tuhan tuh kok taruh di hati saya, di negara itu. Kamu nanti akan banyak jalan, kamu harus persiapkan visi kamu loh. Selama 6 bulan sebelum pergi, kamu tiap hari olahraga, saya bilang. Olahraga loh saudara. Dan bukan cuma olahraga, saya minta laporannya, dia kirim loh saudara laporannya saudara, di Word ditulis. Di Excel, hari ini olahraga jam segini berapa lama, hari ini jam berapa. Saya lihat saudara. Karena kenapa saudara? Pembapaan itu bicara apa? Sharing kehidupan. Amin saudara. Tapi saudara tahu ini tinggal 5 menit lagi jamnya, kenapa ya? Cepat. Tapi saudara yang kedua saudara tahu nggak? Fathering itu bicara apa? Fathering itu simpelnya begini saudara. Saya mempermudah sama saudara. Fathering itu yang pertama sharing life. Yang kedua fathering itu bicara apa? Walking together, berjalan bersama. Saudara mau nggak jalan sama-sama gitu kan? Dengan Bapak Rohani. Di tengah apapun, gini saudara. Saudara, 2 hal ini itu bisa terjadi kalau kita punya namanya relationship. Betul saudara? Waktu punya relationship, makanya fathering itu bicara relationship. Waktu kita punya relationship, maka ada namanya trust. Percaya, amin. Sehingga saudara tahu nggak, beberapa orang yang jalan sama saya nggak berani membahasakan diri saya bapak lah.
Waktu mereka pacaran, mereka jatuh, mereka akan kontak saya. Koh, aku pacaran, aku jatuh kemarin aku. Menurut Koko gimana? Saudara berani nggak ngomong kayak gitu? Saudara kalau saudara jatuh, saudara punya kelemahan ya. Saudara bisa ngomong dengan begitu gampang sama orang. Saudara aman. Betul. Saya dengan beberapa orang tuh mereka tuh bilang, saya ini lemah nih begini dong. Ada beberapa orang tuh kalau saya tuh, wah lemah banget tuh kalau lihat begini. Ada orang tuh yang lemahnya lihat uang, saudara lihat wanita, lihat apapun. Saya nggak tahu, tiap kita punya kelemahan. Betul saudara? Saudara punya nggak sebuah circle, satu lingkaran saudara. Orang-orang yang bisa mementor mungkin. Di mana saudara bisa apa? Jadi apa adanya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi seperti yang tadi saya katakan. Saudara jangan tiba-tiba saudara datang sama orang atau sama siapapun saudara lalu buka, enggak. Saudara juga kalau datang sama saya, tiba-tiba saudara saya selesai khotbah. Saya ingat saudara waktu itu saya khotbah PPA saudara. Jadi saya diminta untuk sharing di PPA. Karena mungkin khotbah saya menurut dia bagus atau sistemnya bagus, tiba-tiba ada anak datang sama saya. Ada 2 orang anak. Koh, boleh nggak saya dibapai? Saya bilang, kamu tuh nggak kenal saya. Kamu nggak tahu hidup saya loh. Kamu tahu nggak hidup saya bener apa enggak? Kamu kan nggak tahu saya. Kamu nggak tahu nilai yang saya pegang. Kamu nggak tahu value hidup saya gimana. Tiba-tiba kamu datang sama saya untuk minta dibapai. Saya bilang nggak bisa dong. Kamu datang dulu ke Grow Center. Kamu lihat value apa yang kita percaya. Kamu cara hidupnya gimana. Kamu pelajari hidup saya tuh gimana, kenal saya. Baru kamu datang sama saya. Saya juga nggak bisa tiba-tiba datang sama orang, saudara lalu kamu jadi, enggak, saya harus kenal hidupnya bagaimana. Saya tahu DNA dia ada bagaimana. Dan saya akan bilang ini, saya nggak bisa bilang, Tuhan bilang kamu jadi anak saya. Enggak, saya akan tanya. Mau nggak kita growing together, jalan sama-sama, berbagi hidup sama-sama. Untuk apa? Kita bergerak menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pembapaan itu bukan bicara dari atas ke bawah terus. Waktu saya membapai saudara, saya juga bertumbuh. Makanya saudara saya akan tutup dengan ini saudara. Kita lihat, kok jadi berubah 8 menit lagi. Tadi 5 menit ya. Mujizat. Saya pikir saudara mujizat hanya di perkawinan, ternyata di Bekasi. Kita lihat saudara 1 Samuel 2 ayat 18. Ada itu ayatnya, coba kita buka. 1 Samuel 2 ayat 18. Saudara tahu Samuel itu saudara, itu anak yang dititipkan saudara. Ya, di bait Allah, saudara tahu ceritanya? Ya. Lalu saudara dikatakan begini, ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayanan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Saudara perhatikan ayat 19 ini menarik. Meskipun orang tuanya sudah titipkan anaknya di bait Allah. Apa yang dilakukan? Lihat ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Artinya apa? Artinya tiap tahun ibunya itu ngukur jubahnya. Ngukur badannya. Saudara tahu tugas seorang bapak itu apa? Orang tua rohani. 1. Kita harus pastikan mengetahui anak kita bertumbuh. Sesimpel itu. Amin. Makanya saudara, waktu kita membapai itu bukan result yang kita cari, bukan hasil. Tapi pertumbuhan. Hasil itu adalah akibat dari bertumbuh. Nah, kita ini kan beda. Kita ini pengen dibapai supaya saya jadi hebat. Saya tuh dibapai supaya apa? Saya yang pengurapannya cuma 1 WL, saya dibapai oleh WL beken, pengurapan saya jadi 10.
Yang kita kejar itu hasil. Padahal saudara, firman Tuhan itu dengan jelas saudara. Orang tuanya tuh tiap tahun bawain baju, gantiin baju. Kenapa? Karena orang tuanya tahu anaknya tiap tahun growing, bertumbuh. Jadi saudara tahu kalau saudara punya atau rindu di Bapa itu jangan hasil yang saudara kejar. Tapi apa? Pertumbuhan. Karena kenapa saudara? Waktu saya membapai dan saya dibapai, kita berdua ini tumbuh sama-sama. Coba yang punya anak, siapa yang punya anak angkat tangan? Ada yang punya bapak-bapak yang punya sempurna? Siapa jadi bapak? Enggak ya, jujur ya. Waktu punya anak, apakah anak bapak yang belajar bertumbuh? Enggak, kita bertumbuh ya. Saya mulai ngerti saudara. Anak saya udah SMA tuh susah ternyata. Terima kasih buat tertawanya. Beda dengan waktu anak saya masih SD saudara. Disuruh makan capcay, makan capcay. Suruh makan babi panggang saudara. Sekarang babi panggang di depan juga kalau dia ndak mau, ndak disentuh saudara. Dia sudah mulai berpikir dia lebih pintar dari papanya. Dia berpikir lebih ngerti dari papanya. Saya bukan ngelus dada lagi saudara sekarang. Ngelus jantung. Terima kasih buat tertawanya. Ternyata kita sama. Tapi dari situlah saudara. Kita growing together. Amin. Saudara tahu gak sampai hari ini kenapa saya bertumbuh? Karena saya dibapai dan saya membapai. Saudara tahu kenapa hidup kita mentok? Karena kita gak pernah mau submit jadi anak dibapai. Saya waktu gini saudara, kita gak akan pernah jadi bapak yang baik kalau kita gak pernah belajar jadi anak yang baik. Makanya fathering itu sebetulnya harus beriringan dengan satu khotbah lagi, yaitu berbicara tentang sonship, keputraan. Amin. Jadi saudara, waktu saudara dibapai atau saudara membapai, dua-duanya itu sama-sama bertumbuh. Pertanyaan yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara di gereja di tempat ini. Kita punya value, punya nilai adalah bahwa kami sebagai hamba Tuhan harus pastikan saudara bertumbuh. Kalau saudara nggak bertumbuh, saya selalu bilang, please cari gereja lain di mana saudara bisa bertumbuh. Karena kita di sini bukan kita ngumpulin banyak-banyak orang, enggak saudara. Bahkan sepanjang tahun ini saya bilang kepada anak-anak youth, sudah generation, saya bilang, kamu cut semua kegiatan, semua budget yang tidak membuat orang bertumbuh. Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Pertanyaan saya adalah, saudara di tempat ini, saudara mau jalan bersama dan berbagi hidup gak? Saya mau pastikan bahwa tempat ini bukan tempat yang sempurna. Karena saya selalu bilang kalau saudara menemukan tempat yang sempurna, maka waktu saudara datang, tempat itu jadi gak sempurna. Gara-gara saudara dan saya ada, betul. Karena itulah di tempat ini kita tumbuh bersama. Amin. Kalau saudara belum punya bapak rohani, gak usah bapak rohani lah. Saudara kalau belum punya orang yang saudara bisa berbagi hidup dan berjalan bersama, saudara harus temukan itu. Doa, minta sama Tuhan. Karena sebetulnya proses bapak rohani ini proses yang next. Harusnya sebelum jadi bapak rohani itu jadi mentor dulu. Waktu saudara sudah mulai align berjalan bersama, maka sebetulnya disitulah terjadi namanya covenant. Ngeklik saudara. Aku jalan sama-sama. Gitu. Tapi itu the next step. Makanya nanti sudah di ibadah, sudah nanti pastikan sudah di rumah dengar YouTube ya. Ini hubungannya kenapa dengan warisan rohani. Ini penting saudara. Ibadah kedua nanti saya akan berbicara tentang warisan rohani. Karena gini, hanya Bapa yang bisa memberikan warisan.
hanya orang yang punya keluarga yang bisa terima warisan. Betul. Makanya sorry saudara, kalau saudara pindah-pindah gereja terus, saudara jadi orang Kristen iya. Saudara bisa hebat? Bisa. Saudara bisa berubah hidupnya jadi baik? Bisa. Tapi gak pernah punya warisan rohani. Tuh. Warisan ini penting, itu yang mengubah kehidupan kita. Nanti saya di ibadah kedua saya akan bilang saudara, saya akan khotbah, saudara akan terbuka. Allah kita itu Allah intergenerasi. Warisan rohani itu sampai hari ini, warisan bangsa Israel itu masih dipegang loh sama orang Yahudi. Saudara pernah berpikir gak bagaimana orang Israel itu 2000 tahun kehilangan janji Tuhan, tanah perjanjian. Ada yang hilang barang 2000 tahun balik lagi? Nggak ada, itu gak mungkin kalau bukan Tuhan. Satu-satunya itu cuma orang Israel loh. 2000 tahun kehilangan tanah, bisa balik lagi setahun 1900 berapa tuh? 48. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Amin. Mari kita tutup saudara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas oleh waktu, hamba-Mu terbatas oleh perkataan. Tapi hari ini aku berdoa Tuhan, biar firman yang sederhana itu terpatri di hati kami. Biar dari tempat ini akan bangkit anak-anak rohani dan bapak-bapak rohani yang akan membapai generasi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini yuk. Sama-sama katakan yuk. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Amin. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Saudara saja katakan ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih. Sekali lagi saudara katakan sama-sama yuk. Di rumah Bapakku diterima, keintiman ini saya kaget dengan apa yang terjadi di 2 minggu ini saudara. Saya pikir yang namanya hati Bapa cuma bisa dilakukan di Healing Movement Camp saudara, tidak bisa dilakukan di ibadah raya. Tapi waktu berjalan tiap minggu saya dengar begitu banyak kesaksian, ternyata pandemi itu banyak merubah keluarga demi keluarga saudara. Bahkan banyak bukan cuma di area rumah, hanya di area rohani juga banyak berubah orang saudara. Dan hari ini ketika tadi Pastor Doni bilang mata demi mata, mulut demi mulut, tangan demi tangan. Banyak dari kita saudara itu masih punya rasa trauma dengan gereja lama mungkin, dengan kebiasaan lama. Bahkan di pandemi banyak sekali yang lagi jatuh saudara, tapi kelihatan baik-baik aja. Hari ini saya cuma mau bilang,
di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkanku jadi anaknya. Jadi percayalah saudara, di rumah ini saudara tuh diterima, saudara, apa adanya. Boleh lihat kiri, boleh lihat kanan, saudara. Diterima apa adanya. Diterima, saudara. Dan kalau kita tadi bilang, pastor bilang banget, semua baju akan diukur. Samuel tuh diukur, saudara. Izinkan kami sama-sama mengukur saudara untuk lihat tambah gede nggak, saudara? Tambah growing nggak, saudara? Yang setuju katakan amin, saudara. Ayo setuju, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan sama-sama berdoa buat rumah kita, saudara. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang biaya kuliah anak yang sekarang menjadi koas sampai selesai semua biaya tercukupi. Amin. Flek di paru-paru bisa hilang dan sehat sempurna. Amin. Suami segera bekerja lagi dan suami istri sehat kuat. Dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa buat setiap orang yang lagi nyari kerjaan, Tuhan. Tahun ini tahun mukjizat, bulan ini bulan mukjizat. Mereka harus melangkah sama Tuhan. Anak saya, Koko, adik berdamai dan saling sayang lagi. Amin. Pemulihan keluarga terjadi, Tuhan. Proses pelunasan rumah berjalan lancar. Amin. Lagi sehat tidak sakit lagi. Amin. Usaha berjualan makanan di bulan puasa berjalan lancar dan laris. Amin. Anak sedang UTS dan dapat nilai terbaik. Amin. Cepat sembuh dari sakit tenggorokan. Amin. Cepat sehat kembali pulih dan keluar dari rawat inap di rumah sakit. Amin. Mau bekerja di luar kota dalam lindungan Tuhan dan sehat. Amin. Keponakan disembuhkan dari sakit pilek sudah 5 hari dalam nama Yesus. Mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Amin. Anak saya membuka hati, terima jaman Roh Kudus dan mengalami pertobatan dalam nama Yesus. Perjalanan teman ke Taiwan untuk studi dilancarkan. Amin, Tuhan. Proses pembelian rumah dilancarkan. Amin. Diberikan klien dan achieve target di bulan ini dalam nama Yesus. Dicukupkan untuk biaya pernikahan. Amin. Mama sembuh dari penyakit jantung dan bisa beraktivitas normal lagi dalam nama Yesus. Proses pengobatan berjalan lancar dan bisa sembuh tahun ini. Amin. 2 benjolan di leher segera hilang dalam nama Yesus. Ada anak sedang dirawat dan cucu sedang sakit, diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Yuk mari tutup mata yuk sebentar ya saudara. Saudara juga yuk berdoa yuk. Berdoa di bulan ini. Jangan cuma iblis bilang susah. Ayo mulai berdoa. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Amin. Dan di rumah Bapakku penuh kasih dan layakkanku jadi anaknya. Makasih Tuhan, kami berdoa dan percaya setiap doa dijawab Tuhan. Dan ini yang dijawab Tuhan. Yes, puji Tuhan, rumah ada yang take over dan dibayar sesuai permintaan. Puji Tuhan, naik jabatan di pekerjaan. Wow, puji Tuhan, rumah baru sudah bisa ditempatkan. Bersyukur buat berkat Tuhan dalam minggu ini dan sepanjang bulan ini. Dan puji Tuhan, biaya pendidikan anak sudah dipenuhi. Wow, puji Tuhan, bersyukur bisa mengelola uang dan baik. Semua kebutuhan terbayar dan bisa renovasi rumah yang wow. Thank you guys. Yuk sama-sama katakan yuk di rumah. Dan di rumah Bapakku diterima. Amin. Ku disayang sepenuhnya. Wow. Dan di rumah Bapakku penuh kasih. Amin. Layakkanku jadi anak. Yo declare siang ini yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Dan di rumah Bapakku penuh kasih, layakkanku jadi anaknya. Saudara saja katakan yuk.
di rumah Bapakku diterima. Wow. Na 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 na, di rumah Bapakku. Wow. Sekali lagi, di rumah Bapa, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya, di rumah Bapakku. Amin. Saudara, saya tahu banget harusnya sudah selesai. Boleh tutup mata sebentar saudara. Tapi saya ngeliat banget dengan mata rohani saya. Banyak saudara lagi ngerasa gak nyaman karena saudara lagi gak punya rumah mungkin saudara. Kalau ke gereja saudara gak nyaman karena punya masa lalu saudara. Kalau hari ini kau bahkan datang ke gereja juga dengan rasa galau saudara. Selesai ibadah saudara, izinkan kami berdoa buat saudara semua. Izinkan saudara. Tapi kalau saudara berkata, Pastor aku sudah baik-baik aja, aku sudah melangkah untuk growing. Saudara, saya percaya minggu demi minggu Tuhan akan berkati saudara. Dan bila saudara berkata tuh, ya saya mau pulih Pastor, saya mau pulih. Saudara jangan lihat orang lain. Karena saudara tuh penting buat Tuhan saudara. Saudara tuh penting buat Tuhan. Saudara tuh penting buat Tuhan. Yuk sama-sama sekali lagi dengan pelan saja saudara nyanyikan lagu ini. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya, di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Wow. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ku percaya bahwa hari ini ada panggilan untuk kembali ke rumah-Mu. Dari tempat ini ada hati-hati yang kembali untuk Tuhan. Bersama-sama dimuridkan, dibentuk di rumah ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati saudara. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan dengan menggunakan